untuk berdiskusi hari ini. Saya sangat mengapresiasi kesediaan Ibu untuk berbagi pengalaman. Jadi percakapan ini, diskusi ini bukan untuk menilai benar atau salah ya Bu. Jadi sebagai ruang refleksi saja, diskusi bersama supaya kita bisa menemukan strategi yang baik bagi peserta didik. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga Ibu sudah mengajak saya untuk berdiskusi, dan saya juga berharap melalui percakapan ini saya bisa menemukan solusi untuk pembelajaran di kelas. Baik Ibu, sebelum kita membahas yang lebih jauh, saya ingin mengetahui dulu Ibu bagaimana kondisi pembelajaran di kelas Ibu secara umum di minggu-minggu yang kemarin. Secara umum pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik ya Ibu. Tapi sebagian besar peserta didik mampu mengikuti kegiatan belajar. Namun saya memiliki satu peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dengan hambatan intelektual ringan dan juga menunjukkan karakteristik hipoaktif. Anak tersebut tuh kalau misalnya di kelas cenderung pendiam. Terus kalau misalnya berinteraksi itu kurang aktif, terus membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memahami materi. Jadi seringkali tampak tertinggal dibandingkan dengan teman-temannya. Oh begitu ya Ibu ya. Nah terima kasih Bu atas penjelasannya. Saya bisa memahami bahwa situasi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri. Menurut Ibu, tantangan apa yang sering muncul ketika mendampingi peserta didik itu? Tantangannya sih paling itu ya Bu, menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Jadi saya ingin peserta didik tersebut itu tetap belajar bersama teman-temannya, tapi saya juga ingin kebutuhan anak tersebut tetap terpenuhi. Wah, hebat ya Bu. Jadi untuk menunjukkan Ibu memiliki perhatian yang besar terhadap perkembangan peserta didik. Saya yakin pengalaman Ibu selama mengajar menjadi modal yang sangat baik untuk menemukan solusi menghadapi peserta didik tersebut. Bu, sekarang mari kita melihat dari sisi yang lain. Menurut Ibu, apa saja potensi yang dimiliki peserta didik itu? Potensi yang dimiliki anak tersebut, anak ini sebenarnya sangat patuh ya Bu. Dia selalu datang tepat waktu, terus nggak pernah melakukan keributan di dalam kelas gitu, dan mau mengikuti arahan guru. Kalau saya memberikan contoh itu secara langsung, dia bisa mengikuti, misalnya dengan menggunakan benda konkret atau gambar. Dia itu lebih cepat memahaminya. Jadi bisa dikatakan peserta didik itu memiliki kemampuan belajar apabila strategi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhannya, begitu ya Bu? Iya, kalau melihat sih seperti itu ya Bu. Menurut Ibu, apa selama ini pembelajaran yang Ibu berikan sudah benar-benar menyesuaikan kebutuhan peserta didik itu? Kalau saya refleksikan kembali, ya ternyata belum sepenuhnya sih Bu, karena saya masih sering memberikan materi, tugas, dan target yang sama peserta didik lainnya. Iya Bu. Jadi untuk perasaan Ibu sendiri setelah menyadari hal tersebut bagaimana? Saya menyadari kalau misalnya saya itu merasa masih perlu banyak belajar mengenai pembelajaran inklusif ini ya Bu. Saya ingin peserta didik tersebut itu berkembang
sesuai dengan kemampuannya. Nah, bukan dipaksa untuk mengikuti kemampuan teman-temannya. Menurut Ibu, apa yang akan terjadi Bu apabila pembelajaran mulai disesuaikan dengan kemampuan peserta didik itu? Menurut saya sih, saya yakin ya kalau misalnya anak tersebut eh, menyesuaikan dengan kemampuan anaknya, pasti dia lebih percaya diri dan lebih berani mencoba mengerjakan tugas. Nah, mungkin bisa lebih aktif juga mengikuti pembelajaran karena sudah diberikan materi yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi sebenarnya potensi anak itu sudah ada ya Bu, hanya membutuhkan strategi yang lebih tepat. Iya, betul sekali Bu. Kalau begitu Bu, langkah pertama apa yang menurut Ibu paling realistis untuk mulai dilakukan? Paling yang saya lakukan itu, langkah pertama saya akan melakukan asesmen awal ya Bu, asesmen awal atau asesmen diagnostik yang sederhana terlebih dahulu agar mengetahui dulu kemampuan peserta didik ini sampai mana, seperti itu. Wah, bagus sekali Bu. Langkahnya sangat baik ya. Setelah asesmen diagnostik dilakukan, apa yang akan Ibu lakukan berikutnya? Paling yang saya akan lakukan itu setelah udah mengetahui kemampuan anak tersebut, nah lalu saya akan menyusun program pembelajaran individual untuk anak tersebut sehingga tujuan pembelajaran itu lebih sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Untuk program pembelajaran individual itu, bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Yang akan saya terapkan itu pastinya saya akan menggunakan media yang konkret ya Bu, seperti kartu gambar atau alat peraga, terus memberikan instruksi yang lebih singkat dan bertahap, serta membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil. Nah, iya, jadi anak-anak lebih real ya belajarnya ya Bu. Iya. Bagaimana Bu nanti jika peserta didik tersebut masih saja mengalami kesulitan belajar di kelas? Paling saya akan memberikan pendampingan yang lebih intensif sih Ibu, terus memberikan waktu tambahan juga dan tidak membandingkan hasil belajarnya dengan peserta didik lain karena kan emang kemampuannya juga sudah berbeda ya. Iya. Untuk yang pihak lain Bu, apakah ada pihak lain yang membantu atau mendampingi anak tersebut? Tentu Bu, saya akan bekerja sama sih sama orang tua peserta didik tersebut agar dia bisa tidak hanya latihan di sekolah saja tapi juga dapat dilanjutkan di rumah. Nah, jika diperlukan saya juga akan berdiskusi dengan guru pendamping khusus atau guru lain yang memiliki pengalaman dalam pembelajaran inklusif itu. Iya Bu, betul. Bagaimana dengan motivasi anak-anak, motivasi belajar anak-anak di kelas Bu? Motivasinya saya akan lebih sering memberikan penguatan positif Ibu di kelas, terus pujian atau penghargaan sederhana ketika peserta didik itu menunjukkan perkembangan sekecil apapun gitu. Jadi dia merasa kalau dia mampu, dia bisa, terus termotivasi seperti itu. Iya, jadi walaupun dia masih perlu pendampingan, kalau dia melakukan sesuatu kita beri pujian ya Bu, Iya. biar dia motivasi belajarnya itu meningkat lagi. Dari berbagai alternatif yang sudah kita diskusikan Ibu, tindakan apa yang akan Ibu mulai lakukan untuk minggu depan?
Saya akan memulai dengan melakukan asesmen awal, pastinya yang tadi asesmen diagnostik. Setelah itu menyusun program pembelajaran individual untuk peserta didik tersebut, terus menggunakan media konkret dalam pembelajaran, terus memberikan tugas secara bertahap, dan pastinya menjalin komunikasi rutin dengan orang tua peserta didik tersebut. Bagus sekali ya Bu. Jadi memang walaupun kita guru, tetap kita masih perlu kerjasama dengan orang tua sama guru pembimbing khusus ya. Bagaimana Ibu setelah mengetahui kalau strategi yang Ibu lakukan itu berhasil? Saya akan melakukan pencatatan sibuk perkembangan setiap minggunya ya, pasti untuk peserta didik tersebut, untuk melihat ini peningkatan kemampuan yang dia selama pembelajaran itu. Terus setelah itu partisipasi dalam pembelajarannya, terus kemampuan dalam menyelesaikan tugasnya, serta perkembangan interaksi sosialnya selama di kelas. Itu akan saya catat perkembangannya setiap minggu, apa ada hasil atau masih sama aja, kayak seperti itu sih Bu. Ya bagus sekali ya Bu. Jadi memang kita harus mencatat nih, punya catatan Bu perkembangannya setiap minggu. Jika nanti hasilnya belum sesuai harapan Bu, apa yang akan Ibu lakukan lagi untuk anak ini? Yang saya akan lakukan, pasti saya akan melakukan refleksi ya Bu, untuk mengevaluasi strategi yang digunakan itu, kemudian melakukan penyesuaian juga bersama rekan sejawat para guru, kepala sekolah maupun guru pendamping khusus, agar pembelajaran lebih efektif. Luar biasa Ibu ya. Saya melihat Ibu sudah memiliki komitmen ya Bu, komitmen kuat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada setiap peserta didik. Saya yakin dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi bisa perkembangan peserta didik bisa memotivasi, juga nanti bisa semakin baik pembelajaran ke depannya ya Ibu. Ya, terima kasih juga atas pendampingannya Ibu. Sama-sama Bu. Percakapan ini juga saya lebih memahami bahwa pembelajaran inklusif itu bukan berarti menyamakan semua peserta didik ya Bu, Iya. tapi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan. Iya. Terima kasih juga ya Bu sudah mau terbuka selama berdiskusi tadi. Semoga hasil diskusi hari ini bisa diterapkan di kelas ya Bu. Nanti kita jadwalkan lagi nih ya Bu buat pertemuan berikutnya. Kita lihat lagi perkembangan anak-anak setelah melakukan refleksi bersama. Baik ya, saya juga akan siap melaksanakan rencana yang telah disusun, dan terima kasih juga Ibu atas motivasi dan arahannya ya Bu. Sama-sama Ibu, selamat melanjutkan lagi kegiatannya ya Bu. Ya baik Ibu, terima kasih. Ya.